Kita lanjut di part terakhir ini teman-teman, perjalanan menuju kota Prabu Muli ya, dari Musirawas. Nah itu di depan kita melintasi jembatan flyover Patigalung. Nah itu teman-teman, skybridge-nya itu. Subhanallah. Ya. Ada surat keterangannya, Pak. Ada. Mana motor trail? Dari kerja Pak. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman dengan Diones Channel. Kita lanjut di part terakhir ini teman-teman, perjalanan menuju kota Prabu Muli ya, dari Musirawas. Lepas dari sarapan di Pendopo, ini sekarang kita sudah sampai di wilayah Simpang Raja teman-teman. Nanti di depan ini ada persimpangan Simpang 4 ya teman-teman. Di persimpangan ini nanti ada jalan untuk ke Prabu Muli juga, jalan alternatif, tapi lewatnya lewat Tanah Abang teman-teman. Nah itu yang di depan belok ke kiri itu teman-teman, mobil logging itu ya, belok ke kiri sana itu menuju Prabu Muli tapi via Tanah Abang. Tapi kita nggak lewat sana, kita akan lewat dari Simpang Blimbing. Kalau menurut saya sih, kalau versi saya naik motor ini, untuk waktu tempuh dari via Tanah Abang dengan via Simpang Blimbing ini untuk sampai ke Prabu Muli itu hampir sama ya teman-teman. Cuman bedanya di jalannya. Kalau di sini jalannya jalan lintas Pendopo Blimbing ini lebar dan jalannya kebanyakan lurus ya teman-teman. Sedangkan di jalan alternatif melalui Tanah Abang itu jalannya kecil dan sudah banyak yang rusak. Nah nggak jauh dari Simpang Raja tadi teman-teman, maju sedikit ke depan ini di sebelah kiri ada SPBU ya teman-teman. Satu-satunya SPBU yang ada di lintasan antara Pendopo dan Simpang Blimbing. Kalau di Pendopo itu ada satu SPBU di kota ya teman-teman. Nah kalau ini di jalan ke luar kotanya ini ada satu ini di sini SPBU-nya. Ini lengkap, ada solar maupun pertalite ya teman-teman di sini. Tapi kalau untuk jenis solar memang di sini antri ya teman-teman. Antrinya itu lumayan panjang itu. Setelah dari Simpang Raja, tempat yang akan kita lalui berikutnya adalah Simpang Tais teman-teman, ada di depan ya. Di Simpang Tais itu nanti sebelum masuk ke pemukiman. Nah habis dari kebun-kebun sawit ini teman-teman, ada masjid yang cukup ikonik ya, dan ini bisa teman-teman manfaatkan untuk beristirahat di masjid ini teman-teman. Nah ada di sebelah kanan kita ini ya teman-teman. Wah itu sudah ada Indomaretnya itu di depannya tadi, baru lagi. Itu namanya Masjid Al Kausar teman-teman. Bentuknya itu dibikin kayak apa ya, seperti hutan gitu, seperti pohon gitu, tiang-tiangnya gitu, atapnya juga gitu. Jadi cukup unik sih, dan teman-teman bisa beristirahat untuk sholat atau istirahat sejenak teman-teman, karena di parkirannya itu juga sekarang saya lihat udah ramai, banyak yang jual makanan gitu ya. Kita sekarang posisi sudah masuk di wilayah desa Simpang Tais ya teman-teman, dan di sebelah kanan itu ada jalan masuk itu menuju ke sebuah perusahaan kelapa sawit teman-teman, namanya PT Surya Bumi Agro Langgeng. Menurut informasi yang pernah saya baca, itu perusahaan sawit ini adalah salah satu termasuk perusahaan kelapa sawit besar yang ada di Indonesia ya teman-teman. Dari Simpang Tais sekarang kita sampai di Talang Bulang teman-teman. Dan
Talang Bulang ini nanti berbatasan langsung dengan wilayah Muara Enim ya teman-teman. Nanti di ujung dari desa Talang Bulang ini kita akan ketemu dengan desa Teluk Lubuk. Nah, desa Teluk Lubuk itu sudah masuk di Kabupaten Muara Enim, dan Talang Bulang jadi merupakan ujung dari Kabupaten Pali di jalan lintas ini ya teman-teman, lintas Pendopo Simpang Blimbing. Nah, di depan itu nanti kita juga akan ketemu pertigaan teman-teman, dimana kalau belok ke kiri itu ke arah Panukal ya. Panukal itu bisa lanjut ke daerah Sekayu. Jadi kalau untuk ke Sekayu itu ada 2 jalur dari Kabupaten Pali teman-teman, yaitu dari jalur lewat Pendopo Kota atau lewat jalur yang ke kiri tadi ya teman-teman. Dan kedua jalur itu adalah jalan alternatif ya teman-teman, yang biasa digunakan untuk menuju ke Sekayu untuk menghindari kemacetan yang ada di antara Palembang dan Banyuasin gitu. Memang salah satu solusi untuk menghindari kemacetan itu adalah jalan tol ya teman-teman, tapi sampai sekarang jalan tolnya belum beroperasi gitu. Nah, ini perbatasan antara Kabupaten Pali dan Kabupaten Muara Enim teman-teman. Nah, ini kita sudah masuk di Kabupaten Muara Enim, ini sampai di Teluk Lubuk teman-teman. Teluk Lubuk ini sendiri kalau nggak salah ini sudah masuk di Kecamatan Belimbing teman-teman. Kalau dulu ini masuknya Kecamatan Gunung Megang, tapi kayaknya sudah ada pemekaran wilayah, jadi Belimbing itu sudah jadi kecamatan, dan Teluk Lubuk ini salah satunya masuk ke Kecamatan Belimbing gitu. Kalau sudah sampai Teluk Lubuk ini udah nggak jauh lagi dari Simpang Blimbing ya teman-teman. Tapi sebelumnya nanti kita akan melewati jembatan Lematang dulu. Kalau di jalan alternatif Pendopo Prabu Muli yang lewat Tanah Abang itu kita ketemunya di antara Tanah Abang Payuputan ya teman-teman, yang menyeberangi Sungai Lematang. Tapi kalau ini di antara Teluk Lubuk sama Simpang Blimbing, ini nanti kita melintasi Sungai Lematang. Ini waktu zaman saya kecil dulu pernah ngalami teman-teman untuk menyeberang dari arah Simpang Blimbing ke arah Pendopo atau sebaliknya teman-teman, kita karena dulu belum ada jembatannya, jadi kalau nyebrang dulu pakai ini teman-teman, naik ponton ya teman-teman. Ya seru sih, karena kayak kita antri naik kapal feri tapi versi kecilnya gitu, versi mininya gitu. Nah, itu jembatan Sungai Lematangnya teman-teman. Jembatan ini sendiri dibangunnya ya sekitar tahun 90-an ya teman-teman. Jadi sebelumnya itu orang kalau mau nyebrang yang seperti saya bilang tadi pakai naik ponton gitu. Ya ini karena jalurnya jalan termasuk jalan besar ya teman-teman. Kalau di jalan-jalan kecil itu seperti yang dulu menghubungkan antara Payuputan dan Tanah Abang atau beberapa tempat lain yang ada di pesisir sepanjang Sungai Lematang ini, untuk penyeberangan biasanya menggunakan perahu pakai motor itu ya teman-teman. Kita naik apa istilahnya kalau di sini, naik ketek teman-teman. Jadi kalau kita pakai kendaraan roda 2 nanti bisa naik di ketek itu teman-teman. Jadi selain orang yang naik juga sepeda motor juga bisa naik di ketek itu teman-teman. Kalau dulu zaman saya pernah naik itu dari Payuputan ke arah Tanah Abang itu, kalau nggak salah kalau untuk sepeda motor sekitar 7.000 atau 10.000 gitu, sedangkan kalau kita orang aja gitu 5.000 gitu teman-teman. Tapi nggak tahu masih ada nggak itu untuk transportasi sungai kayak gitu ya.
Karena katanya sih udah dibangun jembatan ya, walaupun ada yang jembatan kecil kayak jembatan gantung gitu. Kalau yang di Paiputa Tanah Abang kan jembatan permanen seperti ini tadi. Makanya dulu di awal-awal pembangunan jembatan itu sempat ada pertentangan dari warga lokal ya teman-teman, karena ya transportasi ketek itu tadi menjadi sumber pencarian masyarakat setempat ya teman-teman. Nggak tahu pengelolaan operatornya itu seperti apa dikelola bersama atau milik perorangan, ya kurang tahu juga sih. Ini kita sekarang menuju Simpang Blimbing teman-teman. Dan biasanya yang terjadi di Simpang Blimbing itu adalah sering ada kemacetan teman-teman. Karena di Simpang Blimbing itu kita melewati dua persimpangan, yaitu persimpangan kendaraan sama dengan persimpangan rel kereta api teman-teman. Dan umumnya yang bikin macet ya karena ada kereta api yang lewat gitu, khususnya kereta api Babaranjang ya, kereta api Batubara rangkaian panjang gitu. Dan itu sering lewatnya gitu teman-teman. Karena untuk di wilayah Sumatera bagian selatan ini, kalau untuk main bisnisnya KAI itu sepertinya ada di angkutan batubara ya teman-teman, dibanding dengan angkutan penumpang gitu. Angkutan penumpang kalau untuk perjalanan Palembang Lubuk Linggau itu ada dua perjalanan ya teman-teman, pagi dan siang dan sebaliknya gitu. Dan untuk Palembang Tanjung Karang Lampung itu cuman satu kali perjalanan gitu. Maka yang banyak lewat itu adalah kereta api Batubara rangkaian panjang itu. Nah, ini kita sudah sampai di Simpang Blimbing. Itu yang ke kanan itu ke arah Muara Enim ya teman-teman. Kendaraan di depan tanpa antri dan merayap teman-teman. Ini sepertinya habis ada kereta yang lewat teman-teman. Jadi antri ya. Tapi kita kalau pakai motor kayak gini bisa selap slip ini. Tuh, nggak ada keretanya aja bikin merayap teman-teman, apalagi ada kereta dengan waktu melintasnya itu yang lumayan lama ya teman-teman. Jadi kendaraan itu terjadi penumpukan, apalagi kalau sudah di persimpangan Blimbing tadi udah numpuk ya. Jadi udah kusut kacau balau gitu, agak lama untuk menguraikannya gitu. Makanya salah satu kendala untuk kecepatan lewat sini itu cuman di sana tadi, di Simpang Blimbing tadi ya teman-teman. Tapi kalau lancar ya seperti ini, lancar ya alhamdulillah, enak perjalanan, nggak terlalu terhambat gitu teman-teman. Informasi yang pernah saya dapat gitu, katanya di Simpang Blimbing ini termasuk persimpangan rel yang akan dibuatkan flyover sebagai solusi untuk mengatasi kemacetan yang sering terjadi di sana ya teman-teman. Tapi kayaknya belum ada sama sekali bentuk pembangunannya gitu. Kalau yang di persimpangan rel di Gelumbang Karangindah sama di Tebing Bantayan ke arah Muara Enim itu sudah ada teman-teman, sudah mulai sudah mulai dibangun ya, proyeknya sudah berjalan gitu. Tapi kalau di sini tadi belum ada tanda-tanda sama sekali bakal ada proyeknya gitu. Nah, di sebelah kanan ini salah satu SPBU teman-teman yang ada di Jalan Lintas Muara Enim Prabu Muli teman-teman. Di jalan lintas ini kurang lebih ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5 SPBU teman-teman. Di kota Muara Enim satu itu yang arah keluar kota ya. Terus di sini satu,
Nanti di depan ada lagi di Desa Dalam, sebelah kanan juga. Terus setelah tel itu di Niru ya teman-teman, ada satu, dan satu lagi di Patigalung Prabu Muli teman-teman. Nah di wilayah sini kanan kiri jalan ini sudah banyak ini ya teman-teman, tempat makan gitu. Ada yang 24 jam kalau nggak salah yang buka gitu. Jadi teman-teman yang sampai sini mau sarapan atau sampainya siang mau makan siang itu banyak di kanan kiri jalan ini teman-teman. Kalau dulu kita agak susah cari tempat makan di jalan lintas Prabu Muli Muara Enim ya. Tapi kalau ini setelah dari Simpang Blimbing ini kanan kiri jalan ini udah banyak teman-teman. Ya, kita sekarang sudah hampir sampai ke Simpang Tel, teman-teman. Dan di sini terdapat SPBU nanti, teman-teman. Ada di sisi kanan jalan ya, di Desa Dalam namanya ini. Nah, ini SPBU-nya, teman-teman, di sebelah kanan ini ya. Jadi di jalan lintas Prabu Muli Muara Enim ini 2 SPBU itu ada di kota ya, maksudnya di ujung luar kota itu di Prabu Muli 1 sama di Muara Enim 1. Nah yang di lintasan ini ada 3 SPBU, sebenarnya ada 4 teman-teman, cuman yang di wilayah Prabu Muli itu 1 SPBU udah nggak operasi lagi, padahal kalau dari lihat tempatnya masih bagus sih, tapi nggak tahu udah nggak beroperasi lagi SPBU-nya. Buat teman-teman yang mau ke arah Palembang tapi via tol ya teman-teman, ada satu lagi di luar kota ke arah pintu gerbang tol itu ada SPBU lagi teman-teman. Jadi kalau mau ke Palembang via tol saya sarankan untuk lewat di jalan lingkar saja ya teman-teman. Jadi di persimpangan Tugu Nanas itu belok ke kanan gitu, nanti ketemu perempatan di Tugu Tani itu belok ke kanan ke arah Batu Raja teman-teman, karena gerbang tolnya kan ada di jalan lintas Prabu Muli Batu Raja gitu, sekitar 12 kilo dari kota Prabu Muli. Nah inilah Simpang Tel ya teman-teman. Kita ketemu pertigaan. Nah yang ke kiri ini adalah ke PT Tel itu teman-teman. Di situ ada plannya, pabriknya, sama perumahan untuk karyawan PT Tel itu sendiri. Sedangkan yang flyover tadi yang di atas itu khusus untuk jalur truk logging ya teman-teman. Truk logging yang dari arah perkebunan MHP, dari arah Subanjeriji sana, dia lewatnya lewat atas sana teman-teman. Nah kalau yang dari arah Musirawas dan Pali yang perkebunannya kita lewatin tadi ya teman-teman, itu truk loggingnya itu lewatnya lewat belakang sana teman-teman. Jadi dia nyebrang juga Sungai Lematang, tapi dia ada jembatan sendiri gitu langsung ke pabrik ya teman-teman. Jadi nggak melewatin lagi jalan lintas antar provinsi atau antar kabupaten gini. Jalan besar ini udah nggak lewat lagi truk loggingnya teman-teman. Kalau dulu masih lewat teman-teman. Dari Simpang Blimbing itu juga salah satu penyebab kemacetan juga itu truk logging ya. Tapi sekarang mereka sudah ada jalan sendiri gitu. Dan ini kita langsung meluncur ke arah Niru teman-teman. Nah sebelum sampai Niru kita akan melewati SPBU. Saya akan sepil SPBU-nya teman-teman di sini ya. Nah sebelah kanan itu Polsek teman-teman, Polsek Rambang Niru. Nah ini teman-teman SPBU-nya ada di sisi kiri jalan ini ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang belum sempat isi BBM di sepanjang jalan yang kita lewatin tadi, bisa di sini, atau kalau yang mau arah ke Palembang via tol terakhir itu bisa di Karangan teman-teman. Ada
ada SPBU 1 lagi di sana ya. Ini kita sudah memasuki wilayah Niru teman-teman, dan di depan kita melintasi jembatan sungai air Niru teman-teman. Di sini adalah pusat pemerintahannya Kecamatan Rambang Niru ya teman-teman, yaitu di Desa Tebat Agung. Nah ini yang saya kurang tahu, ini Niru ini nama desa atau nama sebutan tempat ya teman-teman, sama kayak yang kita bahas di perjalanan tadi Pendopo ya teman-teman. Secara administrasi wilayah Pendopo itu adalah Talang Ubi, tapi orang-orang taunya itu namanya Pendopo ya teman-teman. Nah sama kayak di Niru ini teman-teman. Nah, ini adalah pusat keramaiannya teman-teman. Di sisi kiri ini adalah pasarnya ya, Pasar Niru atau Pasar Tebat Agung. Mungkin teman-teman yang tahu, karena di sini juga udah terjadi pemekaran wilayah teman-teman. Setahu saya sih ini dulu namanya Rambang Dangku, tapi sekarang sudah jadi Rambang Niru. Mungkin bisa tulis di kolom komentar ya teman-teman yang mengetahui wilayah di Niru ini atau Tebat Agung ini sendiri gitu. Dari Niru ini untuk mengarah ke Prabumuli kita akan melewati wilayah Limau, terus Desa Desa Lubuk Raman, baru sampai ke Prabumuli ya teman-teman. Dan wajib banget teman-teman untuk selalu fokus dan hati-hati, karena lepas dari Niru ini perjalanan akan melewati jalan berliku-liku teman-teman, berbelok-belok ya teman-teman. Ini kita sudah masuk ke Desa Lubuk Raman teman-teman. Jadi tadi kita skip lewat Limaunya. Kalau di daerah Limau itu masih masuk di Desa Tebat Agung ya teman-teman. Cuman karena di sana ada fieldnya Pertamina, field Limau itu ya teman-teman. Jadi kita kenalnya daerah itu sebagai wilayah Limau gitu. Tapi kalau secara administrasi masuk di wilayah Tebat Agung teman-teman desanya. Dan di kanan kiri jalan di Limau itu kita akan banyak temuin orang yang jualan jeruk teman-teman, jeruk manis ya, jeruk manis yang diproduksi di Trans Bali, ada di wilayah sana teman-teman. Tapi tadi saya lihat di sepanjang jalan belum buka ya, atau belum jualan yang biasa berjualan di pinggir jalan itu, atau sedang nggak panen atau gimana ya. Tapi biasanya sering kalau lewat sana banyak loh yang jualan jeruk manis ya di sana buat oleh-oleh gitu. Habis dari Lubuk Raman ini kita langsung masuk ke perbatasan ke kota Prabumuli teman-teman. Oke, ini sebentar lagi kita sampai di perbatasan antara Kabupaten Muara Enim dengan Kota Prabumuli teman-teman. Kita ini menuju ke gerbang Kota Prabumuli teman-teman. Suasana arus lalu lintas di jalur ini di hari Minggu ini terpantau lancar ya teman-teman. Jalur ini tuh rame kalau musim mudik aja gitu. Nah ini teman-teman, kita sudah sampai di Kota Prabumuli. Kita sudah masuk di perbatasan Kota Prabumuli.
sudah semakin dekat dengan kota, dan di depan ini akan ketemu dengan perempatan tepatnya teman-teman. Itu yang ke kanan ke arah jalan lingkar, itu ke arah Jalan Raya Prabu Muli Batu Raja, atau ke jalan tol juga bisa ya teman-teman. Terus ada lagi jalan yang ke kanan, itu dulu orang juga sering nyasar ke sana, itu jalan Transwisata, itu tembusnya ke wilayah Trans ya teman-teman. Itu nggak tembus ke jalan lintas ini. Itu khusus, kalau dulu itu dibangunnya untuk mempersingkat waktu tembus ke Muara ini, tapi kayaknya sampai sekarang nggak tembus ini teman-teman. Jadi cuma sampai ke daerah wilayah Trans aja ya teman-teman. Kalau untuk teman-teman yang ke arah Palembang lewat tol, itu ke sana tadi, Ibu Nanas ke kanan tadi ya teman-teman, ikutin aja jalan coran itu. Karena kalau mau lewat tol tapi lewat sini masuk dalam kota, itu nanti akan ketemu macet di jam-jam tertentu teman-teman, terutama di wilayah Sukaraja itu ya, di persimpangan rel sama persimpangan Sukaraja itu, karena jalannya agak sempit, mepet dengan pemukiman penduduk, jadi sering terjadi kemacetan di situ di jam-jam situ ya teman-teman. Mending lewat sana tadi aja, lewat jalan lingkar ya, nggak ada hambatan karena langsung tembus di simpang Tugu Tani, itu belok kanan sudah langsung bablas ke arah Batu Raja, nggak jauh lagi sampai ke gerbang tol gitu. Dan sekarang kita sudah berada di Pati Galung teman-teman. Sebentar lagi kita akan melewati jembatan ikonik yang baru dibangun di kota Prabu Muli ini teman-teman. Nah itu di depan kita melintasi jembatan flyover Pati Galung. Kalau malam minggu biasanya banyak orang-orang yang nongkrong di sini teman-teman. Kalau dulu waktu selesai dibangun rame ya di sini. Nah itu masih ada orang-orang yang foto-foto gitu. Kalau dulu udah macam tempat wisata ini teman-teman, baru selesai dibangun ya. Tapi sekarang seiring berjalannya waktu sudah ini lagi ya, sudah nggak katrok lagi istilahnya. Dulu sampai banyak pedagang makanan gitu yang mangkal di sana teman-teman, karena memang rame dulu tempatnya, dijadikan tempat orang tamasya, jalan-jalan gitu. Dan itu kemarin rencananya mau diresmikan sama Pak Presiden ya, tapi ternyata yang meresmikan cuman Pak Gubernur saja, Pak Gubernur Herman Deru itu. Dan konon katanya itu jembatan flyover terindah di Sumatera Selatan ya. Kita sekarang ada di Jalan Jenderal Sudirman teman-teman, tepatnya di depan Komperta Prabu Muli teman-teman. Di sisi kiri ini adalah komplek perumahan Pertamina Prabu Muli teman-teman, dan di sebelah kanan itu P3 Pertamina teman-teman, tempat pengumpul minyak ya teman-teman. Dan kita ada di Jalan Jenderal Sudirman ini ke arah kota teman-teman. Nanti kita lewat tengah kota teman-teman untuk pulang ke rumah ya teman-teman. Langsung tancap gas, kebetulan lampunya hijau. Nah kalau yang mau ke tol itu belok ke kanan tadi teman-teman, yang kalau dari dalam kota ini ya, lewat ke kanan itu ke arah Batu Raja. Makanya saya bilang mending lewat dari simpang Tugu Nanas tadi, lewat jalan lingkar, karena di sana rawan macet teman-teman, di daerah Sukaraja ya. Di sini aja sudah terjadi penyempitan jalan ini di wilayah Prabu Muli ini, Kelurahan Prabu Muli teman-teman. Kalau kita taunya ini Dusun Prabu Muli ya, Duspra ini namanya. Di sini yang lain jalannya udah lebar, di sini masih kecil, masih sempit teman-teman. Karena katanya masyarakatnya nggak mau digusur untuk pelebaran jalan gitu teman-teman. Nah habis di tikungan ini namanya tikungan padi teman-teman. Habis tikungan ini jalannya kembali lebar lagi teman-teman, sampai ke arah ke luar kota ya teman-teman, arah ke timur sana.
Alhamdulillah perjalanan panjang kita sampai juga di kota tercinta, kota Prabu Muli teman-teman. Di sebelah kiri ada Puskesmas Prabu Muli Barat dan di seberangnya itu kantor DPRD Kota Prabu Muli teman-teman. Di seberangnya lagi di sisi kiri ini ada Bank BRI. Kita meluncur ke arah pasar ini teman-teman. Tapi ini saya nanti nggak pulang ke Gunung Ibul, ke rumah saya teman-teman. Saya melipir dulu nanti ke Mangga Besar ini, ganti motor ini. Ini motor belalang tempur. Dia garasinya di rumah orang tua saya ini. Jadi nanti kita ganti motor kecil untuk pulang ke rumah ini teman-teman. Nah ini kita menuju ke lewatin pasar ya teman-teman, pasar Impres Prabu Muli ini. Kalau sekarang istilahnya pasar tradisional modern teman-teman. Pasar tradisional modern 1 dan 2 yang dibatasi oleh jalan ini, dan aksesnya itu ada skybridge-nya ya teman-teman di atas itu. Tapi nggak berfungsi secara aktif teman-teman, jarang yang pakai ya di skybridge-nya itu. Nah itu teman-teman skybridge-nya itu. Subhanallah. Ya, Stop. Ada surat kendaraan Pak. ada. Mana motor trail? Dari kerja Pak. Ada SIM-nya, Bapak. Pegawai di mana kita, Pak? Di sini di Pendopo. Pak, mohon maaf Pak ya sebelumnya ya. Jelas SIM-nya. Ini kenal pot borong ini, Pak, itu tidak diizinkan lagi. Ada pasalnya. Ya. Boleh dipakai knalpot borong ini di tempat sirkuitnya, tempat balap. Nah, ini SIM Bapak sudah mati. Iya Pak. Ya, kita tilang dulu sensanya, ya. Oke Pak ya, ini. Balik kemana kita Pak? Di sini. Ngapa SIM-nya tidak dibuat-buat Pak? Ada ini. Pada waktunya? Iya. Tidak sempat Pak ya? Pak Dion, kita tilang dulu STNK-nya Pak ya. Bapak SIM-nya mati, yang kedua knalpotnya, ya. Lagi ambil di Kejaksaan Pak tanggal 13. Yang baru Kejaksaan baru Pak ya. Jadi ke Pendopo bawa motornya lah Pak. Iya. Lihat Pak Putar tahu Pak. Enggak sampai Ipang Lembeng. jauh lagi. Oh, lokasinya jauh Pak. Iya. Pendidikan apa Pak? S1 SMA? Satu. S1 Pak ya. BUMN Pak ya? Bukan swasta. Swasta Pak ya. Ini pasalnya Pak ya. Tidak dapat menunjukkan surat izin mengemudi yang sah. Bapak ada SIM tapi tidak sah lagi. Iya. Sudah mati. Lain dengan kita bermotor tidak memiliki surat izin. Bapak ada izinnya. Lado, cuma lah mati tidak sah lagi. Karena tahunnya sudah mati lama 2016 ini 2023. Sudah 7 tahun Pak ya.
ayat 2. Nomor HP berapa, Pak? 0822 0822 terus 9030 9030 0822 0961 0822, Pak. Terus 80 30 8030, Pak ya. 0961. 0961. Bapak tanda tangan di sini, Pak. Ini, Pak ya. Tanggal 13, Pak ya, sidangnya, Pak ya, di Kejaksaan. Kalau tidak bisa lewat dari situ tidak apa-apa. Mohon maaf, Pak, sebelumnya, Pak ya. Nah, itu yang di dalam pos kayaknya banyak masalahnya tuh. Oke, kita langsung pulang nih teman-teman. Padahal saya udah mau closing ini tadi teman-teman. Saya kaget tahu-tahu di stop sama Pak Polisi ini. Ini di depan kita udah belok kiri. Langsung saya mau pulang ke rumah orang tua di Mangga Besar ini teman-teman. Jadi vlognya sampai sini aja dulu ya teman-teman. Nanti ya ini jadi pelajaran lah teman-teman untuk lebih berdisiplin dalam berkendara ya, termasuk perlengkapan surat-surat. Kalau saya ini tadi SIM-nya memang udah mati teman-teman, udah lama ya. Dan nanti kita ambil bareng-bareng prosedur pengambilan barang sitaan di Kejaksaan ya teman-teman. Jadi konten lagi nih. Oke teman-teman, saya kira sampai sini dulu ya. Kita jumpa lagi nanti di video-video berikutnya. Mudah-mudahan ini bisa membawa manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.